Untuk bangunannya sendiri, kita memainkan blok massa ya. Blok massa bangunan, kita olah sedemikian rupa sehingga tampilan minimalis. Apa Selamat kabar? datang. Terima kasih udah diundang melihat rumahnya Mas Embong nih. Iya, sama-sama. Baik, Mas Embong, boleh diceritakan sedikit nggak sih mengenai luas tanah dan juga luas bangunan dari rumah ini? Oke, karena ini di daerah Ciganjur, untuk bangun rumah kan biasanya KDP-nya 20% produksi. Iya. Makanya kita cari tanah yang luasnya cukup besar. Kebetulan kita dapat tanah yang luasnya sampai 2000 meter persegi. Yang kita bangun itu hanya 200 meter dengan 2 lantai sehingga kurang lebih luasnya 425 meter persegi total semua. Baik, tapi kalau dari luar kan halamannya cukup luas ya, Iya. dan banyak sekali rumputnya nih dibiarkan Iya, begitu betul. saja. Apa tujuannya Mas Embong? Tujuannya konsep dari bangunannya sendiri, kita pakai konsepnya kan modern minimalis. Nah, ke halamannya itu juga kita ikut seperti itu. Yang ada sekarang ini tumbuhan yang sudah besar itu karena existing. Kita tidak memotong kecuali yang kena di bangunan. Nah, yang lainnya di sekitar halaman yang ada sudah tumbuh besar itu kita biarkan, dan yang lainnya kita kasih rumput aja biasa. Baik. Gitu, biar kesannya ya minimalis juga, gitu. Nggak ada Nah, taman. kemudian Mas Embong bisa menjelaskan mengenai apa konsep desain dari rumah ini sendiri? Oke. Untuk bangunannya sendiri, kita memainkan blok massa ya. Iya. Blok massa bangunan, kita olah sedemikian rupa sehingga tampilan minimalisnya bisa kelihatan secara utuh. Kemudian juga pemilihan dari warna. Gitu. Kita pilih warna putih, terutama karena saya juga senang warna putih. Iya. Kemudian dengan warna putih itu lebih bisa menonjol dari lingkungan sekitar yang kita lihat banyak penghijauan segala macam. Itu jadi dominan bangunan. Jadi oleh sebab itu banyak sekali blok-blok yang terlihat ya, kotak-kotak betul, dari betul. beton, Betul. dari bangunan yang ada Betul. di atas juga Itu seperti adalah permainan dari bentuk gitu untuk membuat karakter yang kuat sendiri dari bangunannya. Tapi terinspirasi dari mana sih Mas desain seperti ini? Kita hanya mungkin melihat dari beberapa buku, tapi terus kita coba olah dari masa-masa bangunan yang sesuaikan dengan fungsinya. Seperti tadi kita pisahkan antara daerah servis dengan bangunan utama. Iya. Itu bentuk masanya berbeda sendiri. Dilihat dari luar juga banyak sekali apa ya, kayak transparan gitu ya, banyak Iya. kaca dan otomatis kan pasti kelihatan ke dalam nih Betul, Mas. betul. Apa dipikirkan nggak sih privasinya? Kalau dari pertimbangan saya, tujuannya bukan dari privacy, sudut pandangnya. Kita pandang karena halaman kita luas, kita mau menikmati halaman kita sendiri gitu, dengan rumput yang hijau, tanaman yang besar, indah gitu. Karena di bangunan kita harapkan semuanya ke sana. Untuk meminimalkan view dari luar, kita memang bikin pagar untuk ke samping dan belakang itu cukup tinggi, 2,7 baik. meter. Itu juga kita harapkan menghindari view dari luar. Nah, tapi pohon yang rindang ini pun sedikit ya Mas ya, kalau boleh kita lihat lebih banyak rumput yang terbuka. Otomatis kalau semuanya terbuat dari kaca kan pasti ada rasa panas ya Mas ya. Ini dipikirkan nggak sih Mas? Kalau panas kita bikin bukaan-bukaan gitu. Dari setiap sisi kita bukaan, ada sisi, dan kalau kita lihat begitu kita buka di pintu belakang itu udara langsung masuk, sirkulasinya jadi alami sebenarnya. Alami. Walaupun di beberapa tempat kita kasih AC itu sebenarnya hanya penunjang aja. Kalau kapasitas orang yang ada tamu banyak itu kita pakai AC. Tapi kalau enggak, biasanya kita hanya buka pintu, buka jendela, itu anginnya akan berputar. Tungkan penempatan rumahnya sesuai dengan arah mata angin. Tampak depan yang menghadap ke timur sengaja dibikin dominan dinding tembok dengan jendela yang tidak banyak. Sedangkan elemen kaca lebih banyak terlihat di bagian utara dan selatan. Pemirsa, coba Anda lihat kanopi yang ada di gerbang masuk ini. Desainnya yang dominan kaca menjadi terlihat cukup unik, bukan? Ternyata pemilik rumah mempunyai alasan tersendiri. Selain dijadikan aksen sebagai daya tarik untuk menuju ke bangunan utama, kanopi ini juga difungsikan sebagai tempat berteduh jika ada tamu yang datang. Nah Mas, kalau kita mau masuk ke pintu utama nih, kita kan juga harus melewati lorong seperti Iya, betul, ini ya. betul. Tadi yang saya pikir justru pintu utamanya di sebelah sini ya, Oh, padahal gitu. ini service Iya, area ya Mas. betul, betul. Justru adanya harus Iya, belok kiri. betul. Nah tujuan itu apa? Kenapa Mas? Lihat dari depan, begitu pintu kita buka itu melihatnya langsung ke kaca ini gitu ya. Iya. Nah, ruangan ini itu adalah ruang transisi aja sebenarnya. Tapi baik. ruang menerima gitu. Iya. Nah, untuk ruang tamu kita nggak buat ke depan, kembali lagi kayak itu timur baratnya. Jadi matahari pagi kan dari sana. Kita buat agak membelok, tujuannya seperti itu aja. Kalau servis ke sini ya transisi pertemuan antara servis mau keluar juga bisa. Kita buat jadi satu akses aja gitu. Iya. Jadi untuk kontrol keamanan juga kita lebih aman.
Nah, kemudian Mas Gembong, ini di atas kan atapnya menggunakan kaca. Iya, iya. Tujuannya apa Mas Gembong? Dan kemudian bagian rumah mana lagi yang atapnya menggunakan kaca? Saya pilih kaca pertama kesan ringannya yang saya cari, kemudian seperti tadi saya senang warna yang selalu terang, gitu ya, nggak suka yang redup-redup. Nah dengan seperti ini dalam keadaan sore pun masih kita terang, nggak perlu lampu, kecuali kalau lampu malam pun itu juga cuma kita pasang 1-2 lampu udah tetap terang. Baiklah pemirsa Gria Unik, Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat keunikan apa saja yang ada di rumah Mas Gembong. Tetap di Gria Unik.